pertunjukan monolog berikutnya dengan judul Mas Joko, karya Remy Siladung oleh aktor Fata. Sinopsis. Jangan nomorduakan hubungan ini, sebab ini hanya masalah realitas. Masalah idealitasnya harus bisa dikatakan sama. Baik, dosen penguji yang terhormat dan seluruh hadirin yang berbahagia, inilah monolog oleh Fata dengan judul Mas Joko, karya Remy Siladung. Selamat menyaksikan. Mas Joko! Mas Joko! Oh, Bapak, terima kasih atas tumpangannya. Tolong ya, besok kembali saya sini lagi. Oh ya, untuk sekarang berapa bosnya? Berapa jumlahnya? Beneran Pak? Beneran? Alhamdulillah. Oh iya Pak, terima kasih banyak Pak. Pak, ini jalan Pak. Bapak itu sungguh baik sekali. Semoga saja amal dan ibadahnya diterima oleh Yang Maha Kuasa. Aku mencintai dia. Ya, wanita yang di sana. Dan dia tidak di jendela, tapi giginya kok tinggal dua. Aku cinta dia, oh Mary tercinta. Dia sungguh mempesona. Tapi apa daya, tanganku tak sampai ke sana. Jadi aku terpaksa hanya bisa lihatnya. Puan dan tuan-tuan, Anda sekalian jangan heran kalau saya menyebut Anda dengan sebutan perempuan terlebih dahulu, baru laki-laki. Aku memang tidak ingin mengikuti naluri bangsa Indonesia pada umumnya yang menyimpan dari naluri asli kita. Maka dari itu, aku menyebut Anda dengan sebutan perempuan terlebih dahulu, baru laki-laki. Tapi aku tidak tahu asalnya mengapa bangsa kita mematenkan dengan sebutan perempuan terlebih dahulu, baru laki-laki. Mungkin itu dipengaruhi oleh bangsa Barat. Bangsa Barat yang telah lama menjajah kita. Itu bukan kesalahan bangsa Barat, bangsa kita sendiri. Kenapa mau-maunya dijajah? Belaku bodoh. Maka dari itu aku menyebut Anda dengan sebutan ibu-ibu, bapak-bapak, emak-emak dan mas-mas, nenek dan jang-jang. Untuk kalian semua khususnya perempuan. Ya. Oh ya, puan-puan dan tuan-tuan, saya ingin berkata satu hal yang kedengarannya aneh di telinga. Tapi sebelum saya mengatakannya, alangkah lebih baiknya saya menyebutkan nama saya terlebih dahulu. Oh. Dalam perkara memilih nama, nenek saya yang telah lama meninggal 2 tahun yang lalu. Lantaran kesalahan obat yang diberikan oleh dokter, malah memberikan nama yang cukup panjang.
untuk terabal-abal. Tapi untungnya nama saya ini bercitra tentang Pancasila. Nama saya ini sudah dicap di akte kelahiran berjumlah 26 huruf Latin. Anton Bastian Chandra Darmono Emil Franciscus Guntur Haryadi Isman Jamaluddin Antonia Yahya Zakaria. Banyak sekali teman-teman saya dari Batak, Ambon, Maluku, Papua, Madura mengatakan bahwasannya nama saya ini terlalu panjang untuk dijunjung sendirian. Tapi saya tidak percaya. Saya tidak percaya. Buktinya saya masih sehat, masih kuat, masih fit karena saya sering mengkonsumsi waktu baterai ABC. Sehat, kuat, dan tahan lama. Nah, itulah maka saya ini belum bisa dikatakan orang tua walaupun umur saya sudah 50 tahun. Oh iya, puan-puan dan tuan-tuan, bahasa Indonesia amat elok. Kalau kita membahas orang tua, orang yang disambung dengan tua dan orang tua, orang yang dipisah dengan tua, itu berbeda. Itu berbeda. Kalau orang disambung dengan tua, maka bahasa Inggrisnya adalah parent. Kalau orang dipisah dengan tua, maka bahasa Inggrisnya old man atau old woman. Maka saya masih belum bisa dikatakan menjadi orang tua ataupun orang tua. Maka sebut saja saya orang muda. Nah, puan-puan dan tuan-tuan, walaupun saya berumur 50 tahun, tapi saya masih sama seperti muda saya dulu. Saya masih sama. Nah, ini buktinya. Saya yang selalu kemana-mana, selalu membawa kotak. Kotak ini sangat berharga bagi saya. Kotak ini sangat berharga bagi saya. Oh, saya tunjukkan isinya. Iya. Kotak bersama saya. Kotak yang isinya adalah bunga mawar merah dan putih. Ini warna kita berbangsa. Ini bunga plastik, tidak perlu ditanam, tidak perlu disiram. Bunga ini sangat indah, walaupun bunga plastik. Tapi puan-puan dan tuan-tuan, jangan menomorduakan bunga ini, sebab ini adalah masalah realitas. Maka masalah idealitasnya harus bisa dikatakan sama. Betul tidak? Harus bisa dikatakan sama. Seperti pepatah Inggris mengatakan, say it with flower. Katakan cinta dengan bunga. Katakan cinta dengan bunga. Jelas-jelas omongan ini anserat dari budaya asing. Dari budaya asing. Maka inilah yang namanya sebuah akulturasi. Wanita itu melintas lagi. Wanita itu melintas lagi. Badannya sangat seksi, badannya sangat semloe, ala, pangkatnya besar. Saya itu kenal dia. Dia sangat mempesona, memikat hati, menawan semua pria. Tapi bagaimana mungkin setiap dia kali keluar, dia selalu menyemprotkan parfum di bagian ketiak kiri, ketiak kanan, pantat kiri, pantat kanan, selangkangan kiri, selangkangan kanan, dan perut kiri. Jelas-jelas menghabiskan banyak uang kalau berpacaran dengan dia.
Tapi saya dulu pernah mencintai dia. Dia berkata begini pada saya, kamu berani bayar seberapa untuk aku? Saya mah hanya bisa memberi cinta, Nek. Saya hanya bisa memberi cinta. Saya mah tidak suka mencintakan. Lantas dia berkata, Kere, biarin. Saya lantas bilang biarin. Dia mengantaiku lagi. Setiap dia berjalan 5 kali, dia mengantaiku. Kere, biarin. Kere, biarin. Kere. Dia membuat saya sakit hati. Kalau kamu ingin tujuan hidup sebenarnya selamanya, makanlah dan sampai perutmu mudah kayak beneran. Lantas masa berontak kamu besok air mata tak melanda nantiku. Kalau hidup semata untuk hari ini dan persetan untuk hari esok, maka carilah ketahuilah pacar yang jelek bisa melatih dirimu menjadi sabar. Kalau pacarmu jelek lantas orang semua pada meledek, kamu tutuplah telingamu menipu anjing menggobong kafilah tetap jalan. Ketahuilah pacar yang jelek bisa melatih dirimu menjadi sabar. Ada juga cara lain yang bisa membantu kalau bukan pacarmu jelek. Carilah foto bintang film lalu tempel di atas muka pacarmu. Pada waktu kamu main cinta, perempuan pasti dikiranya asik. Sudah pasti kamu bakal masuk dalam cengkraman terjadi. Orang yang putus asa semakin bertambah saja. Gambaran ini bisa saja terlihat dari metrikan cinta, di mana mencuri ayam masuk berjalan tapi nurut berkuasa. Benarnya saya masih cinta sama dia. Dia wanita yang lewat baru saja. Tapi aku mulai melupakan dia. Aku mulai move on. Bagaimana kata-kata orang zaman sekarang? Move on. Ya, sekarang saya mencintai wanita yang ada di atas sana. Di apartemen lantai 20. Akan aku katakan cinta pada dia. Sebagaimana dialogku sudah aku rancang dengan dia dengan baik. Dengan modal bunga mawar merah.
bersanding dengan aku. Bersanding dengan aku, Nen. Nen. Allah, akan mah kenapa tiba-tiba datang ke sini dengan membawa bunga? Lantas aku akan berkata seperti ini. Nen tanya akan siapa? Akan sebutkan nama Anton Bastian Chandra Darmono Emil Franciscus Guntur Haryadi Iswan Jamaludin. Kalau semuanya Neng kesulitan menyebutkan nama saya, Neng bisa manggil aku dengan sebutan Joko. Dengan sebutan Joko. Sebab aku sampai sekarang ini belum kawin. Jujur Neng, jujur. Demi Tuhan yang disembah semua agama, Katolik, Hindu, Buddha, Kristen, Islam, aku berani bersumpah, Neng, aku belum kawin. Begini, puan-puan dan tuan-tuan, Anda sekalian juga boleh memanggil saya Joko. Atau lebih baiknya Anda sekalian panggil dengan kabar Mas Joko. Mas Joko masih sehat. Iya. Puan-puan dan tuan-tuan, ada alasan mengapa saya sampai umur yang ke-50 tahun ini belum menikah. Ada alasan. Saya memiliki teman namanya Si Yatman. Si Yatman ini dilamar oleh nenek berumur 50 tahun. Saya tanya sama si Yatman itu, Yatman, kamu kenapa mencintai cewek yang belum? Nenek-nenek yang berumur 50 tahun, bukannya dia mau mati apa? Jawab Yatman. Allah, kamu kenapa? Joko, kamu kenapa sudah ngajar urusi aku? Aku mah memiliki alasan mengapa aku mencintai nenek-nenek itu. Dengan begini, kalau seumurnya aku mencintai dia dan menikah dengan dia itu memiliki gedung apartemen yang banyak. Setelah 2 bulan menikah, dia pasti akan mati, Joko. Aku jadi kaya. Kamu kenapa kau yang punya pikiran seperti itu? Kabar buruk menimpa. Setelah 3 bulan menikah siap dengan nenek-nenek itu, Yatman malah yang meninggal. Temanku yang baik. Yatman, itulah alasan mengapa aku sampai ini belum menikah. Ada juga teman saya yang namanya Sapardi. Begini ceritanya mah panjang. Ada banyak alasan mengapa saya tidak menikah sampai saat ini.
Siatman, Sapardi, Siatman, Sapardi, apologia laki-laki seperti itu semua. Yang tidak puas dengan apa yang sudah ada, ingin menambah lagi, menambah lagi, menambah lagi. Oh ya, puan-puan, aku ingin berkata satu hal yang kedengarannya aneh. Sebenarnya dalam aku berkata jujur, aku tadi sudah ada di apartemen itu. Saya curiga terhadap manajemen yang berlaku. Pada saat saya mau masuk lift, tiba-tiba lift apartemen macet. Terpaksa saya harus menaiki tangga satu persatu, dan belum sampai di apartemen lantai 20, awas saya sudah habis. Saya kembali lagi bertanya-tanya, apakah umurku yang 50 tahun, yang aku mengaku-ngaku masih muda, belum tua, masih sehat? Aku bertanya-tanya. Puan-puan dan tuan-tuan, kalau aku berkata jujur, yang jujur ini sudah masuk dalam museum. Lebih baik orang rendah berkata jujur daripada orang tinggi berkata tidak berani berkata jujur. Masih untuk aku. Sebenarnya aku hanya lulusan SD yang tidak bisa membedakan antara keledai dan kedelai. Tidak bisa membedakan antara keledai dan kedelai. Tidak bisa hitung-hitungan satu dibagi satu. Aku ini adalah persoalan laki-laki yang goblok, yang bodoh, tolol.